Halo, selamat sore teman-teman. Semoga keadaan sehat-sehat selalu. Kita mau bicara tentang trading ya. Ini copy trading di OctaFX kebetulan ya. Ini saya mau sedikit review tentang cara membaca ya, kalau teman-teman yang pemula ya, yang mungkin beginner. Cara membaca, salah satunya ini yang paling penting ya, membaca performa ya, performa dari master ya. Ini banyak sekali sini master ya di copy trading ya, yang kita bisa ikutin. Cuman kalau kita salah ikuti juga loss juga ya teman-teman ya. Saya pernah juga salah ikutin dan saya nggak kontrol, akhirnya loss juga ya. Cuman ya, untung nggak terlalu banyak ya. Nah, kalau teman-teman mau ngikutin itu ya, kita harus lihat performanya teman-teman ya. Kalau di sini ya, kita lihat di sini. Wah, ini baterai sudah mau habis ya. Oke, kita lihat di sini teman-teman ya, dibagi menjadi ini risk score ya, atau penilaian resiko berdasarkan resikonya ya, terus kemudian top gainers dan most populer ya. Ini most populer yang paling banyak diikutin ya. Ini dalam arti kopiernya nih, pengikutnya atau followernya paling banyak ya. Ini most populer ya. Terlepas dari resikonya nih. Nah, ini resiko tingkat tinggi nih ya, 6 ini ya teman-teman ya. Kalau ada ini, kalau yang hijau ini paling resiko rendah. Resiko ini kita lihat di sini, kalau resiko ini dia stop lossnya terlalu tinggi teman-teman. Jadi kalau dia floating loss ya kayak gini ya, biasanya di trade-nya nih, di trade-nya kita klik di trade. Nah, ini teman-teman ya, dia sampai masih minus 17 pun dia masih open ya. Ini yang resiko tingkat tinggi, jadi beresiko ke modal kita ya, ke investasi kita ya teman-teman ya. Yang di sini dia minta berapa tuh? Dia minta cuma 25 US dollar ya, minimumnya ya. Equity dia sekarang tinggal 52 ya. Sedangkan dia trade sampai 16 aja, 2 ya, 16 minus 16 dan minus 17 saja dia masih open. Artinya kalau kita punya minimum 25 ya udah habis ini teman-teman ya. Sudah call margin yang kita ya. Di sini ya, 16 tambah 17 kan sekitar 33 ya teman-teman ya. Ya 33 ya ini ya. 16 tambah 17 berarti sudah melewati batas minimum investasi kita, minimum 25. Kalau kita ikutin 25 di sini dan kita ikutin si master ini ya, yang beresiko tingkat 6 nih ya, paling merah nih ya. Ini kita udah call margin ya, sudah selesai. Punya kita sudah ludes sebesar 25 US dollar. Ya, makanya penting banget untuk teman-teman lihat manajemen ininya nih teman-teman ya. Stop lossnya ya, di sini pasti floating lossnya tinggi dia nih. Nah, ini floating loss sudah 34 kan. Ya. Ini floating loss ini minusnya dia 34 karena apa? Karena di trade-nya di sini dia nggak close ya, nggak close. Misalnya masih 0, sekian, dia udah lihat dia salah ambil posisi, dia sudah close. Ya, dia salah ambil posisi, close kan, namanya manusia ya, walaupun master ya. Itu pasti ada aja salah dia ya, salah ambil posisi dia close ya, nggak dibiarkan kayak gini ya. Dia nggak ada stop loss ini. Kalau nggak ada stop loss kayak gini ya terserah teman-teman, tapi kalau saya nggak ikutin ya, kalau saya pribadi yang kayak gini nggak pakai stop loss ya, karena ini akan membuat margin call ke kita ya, yang kita disuruh ya bukan disuruh apa, dibatasin minimum kita bisa 25 bisa ikut master ini, tapi ternyata master ini nggak bisa jaga stop lossnya ya, sehingga lebih dari minus 25 ya dibiarkan, yang akhirnya ini floating sampai minus 34. Kalau kita punya 30 US dollar aja ya, kita sudah selesai teman-teman nih ya, sudah margin call dan sudah close otomatis, dan rugi loss sebesar 30 US dollar atau 25 US dollar, tergantung teman-teman berapa minimum investasi yang teman-teman ikutkan. Nah, disinilah pentingnya teman-teman kalau mau ikut trading ya, ikut copy trading itu usahakan minimum investasi yang diminta ini sama dengan equity dia. Kalau ini equity dia berarti sekitar 53 ditambah 33 nih ya, berarti sekitar dia 86 ya teman-teman ya. Ini equity awalnya dia, sedangkan 86 hampir 90 lah, katakan 90 ya. Ini kita diminta 25 ya, atau 80 tadi, 86 kita diminta 25, berarti ada sekitar 3 kali lipatnya ya modal dia ya. Dalam arti kalau sampai minus sampai 33 aja kayak gini nih ya, ini minus 33 floating lossnya, ini floating profit ditulis di sini ya. Kalau saya bilang floating loss ya, karena kita minus ya. Di sini dia masih ada modal
ya, dia masih ada modal dan masih aman dia. Sedangkan kita yang minus, yang cuma minimum naruh 25, ini sudah habis, sudah selesai ya. Nah, kalau dia kan dia masih ada modal 53 ya. Seandainya mungkin dia yakin ya, mungkin yakin dia, oh ini bakal naik bentar lagi nih ya. Ini saya salah ambil posisi aja minus 17. Di minus ke 20 ini naik lagi ya. Punya dia sih aman karena dia masih ada modalnya ya, naik lagi akhirnya dia plus mungkin ya. Sedangkan kita di sini yang cuma 25 sudah selesai karena ini ditambah ini, tambah ini akhirnya tadi 34 ya teman-teman, walaupun dia ada plusnya nih. Ya, dia ada plusnya, tapi plusnya udah close nih malah tuh ya. Plus sedikit aja 0,5 aja dia udah close nih ya. Ada yang malah 0,0 sekian udah close tuh ya. Dia udah close 0,5, 0,01 malah sudah close nih. Saya nggak ngerti ini kayak gini ya. 0,01 sudah mau plus berapa gitu loh, kok udah close, kenapa di close ini ya. Sedangkan yang ini sampai minus ini masih dibiarkan ya. Akhirnya teman-teman yang kalau misalnya gabung dengan ini, saya nggak subjektif ke salah satu master ya teman-teman ya. Ini kebetulan aja masternya ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Tapi kalau teman-teman bisa lihat di sini, taruh 25 aja, kita investasi 25 udah selesai ya dengan cara trading yang seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat nih ya, masih open. Wah, walaupun ini udah plus nih ya teman-teman, ini open udah plus nih ya. Ya mungkin dia yakin ya, itulah mungkin dia yakin ini akan naik ya, akan plus nih. Tapi kalau kita yang punya modal segini sudah selesai duluan, akhirnya plus ya, melek juga teman-teman kita ya. Jadi seperti itu yang salah satu yang teman-teman harus lihat kalau ikutin salah satu master ya, terutama untuk pemula ya. Yang kedua, kita bisa baca di sini, saya pakai master yang lain deh. Nah, yang resikonya kecil nih teman-teman ya. Ini resikonya kecil, pengikutnya di sini teman-teman bisa baca di sini ya. Dia minim investasi yang diminta 61 ya, $61. Kita bisa gabung. Kalau kurang dari segini kita nggak bisa gabung dengan master ini. Equity dia ada 110. Saya sih nggak nyaranin ya. Kalau dia minta minimum 61, equity dia sekitar 60-an juga kita bisa ikutin karena dia akan lebih hati-hati ya. Karena sama modalnya sama kita. Ya. Ini floating loss-nya masih 0 dia ya. Nah, kita lihat di trade-nya dia sini. Trade-nya dia udah close sekarang ya, dia belum ada yang open ya. Berarti itu close semua nih. Ya, close-nya semua plus ya, rata-rata nih teman-teman ya. Ini salah satu nih teman-teman yang ya mungkin teman-teman bisa ini ya, bisa ikutin. Cuma saya nggak menyarankan ya, itu terserah teman-teman. Hokinya teman-teman juga kalau mau ikut ya. Saya nggak menyarankan yang mana karena beda-beda ya. Kadang kita nyaranin yang ini, ternyata namanya master nggak ada yang konsisten ya teman-teman ya. Satu hal saya ingatkan, namanya master nggak ada yang konsisten. Ada aja ya ininya, minusnya dia. Ya, walaupun mungkin kalau di total secara keseluruhan dia bagus ya. Kayak ini kan performa dia nih ya. Profit and loss nih. Profitnya 262, lossnya 23 minus. Ya, jadi dia pencapaian makanya 273% ya, tinggi. Kopiernya 2951 ya. Teman-teman bisa lihat sini. Jadi kita bisa baca dari sini ya teman-teman ya. Dari awalnya sini udah kebaca nih. Ini pengikutnya 2.900, komisi yang dia minta 30%. Ya, ini komisi yang diminta ini diambil atau dipotong saat kita take profit. Jadi kalau kita udah take profit sekitar misal $10 totalnya nih. Ya, terus kita mau ambil, nanti keterima bersih ke dana kita, ya itu hanya $7. Dipotong 30% langsung saat kita take profit. Kalau belum take profit dia nggak akan dipotong dulu ya. Jadi dipotong saat take profit dan kita diminta komisi kalau kita plus ya. Nah, ini profitnya segini $4.000, lossnya $25 ya. Pencapaiannya segini ya, 92. Nah, kalau kita lihat, kita klik di sini dia udah bergabung 190 hari ya. Ini equity dia saat ini komisi dia. Nah, ini resiko dia dalam arti tadi yang sudah saya singgung tadi ya. Kalau resiko itu semakin dia besar resikonya, berarti kemungkinan besar dia banyak yang jadi stop lossnya terlalu tinggi ya teman-teman ya. Stop lossnya bahkan bisa mencapai ke call margin ya, atau margin call ya. Jadi habis dana kita. Jadi makanya teman-teman saya ingatkan, kalau misalnya teman-teman mau gabung itu sebaiknya gunakan uang dingin atau uang kopi aja ya. Jadi kalau untung kita bersyukur lah ya, tapi kalau misalnya kalau profit ya, kalau loss kita nggak terlalu terlalu kepikiran lah ya.
Jadi seperti itu teman-teman kalau kita di trading ya. Nah ini tadi udah ya. Terus ini kita bisa lihat performa dia selama 2 minggu terakhir nih ya. 33 berarti 2 minggu terakhir ya, atau 1 minggu terakhir. Kita paling minim kita harus lihat di 2 minggu terakhir ya. Kenapa? Dia masih aktif nggak ya, atau kadang udah lama dia nggak aktif ya. Ini 2 minggu terakhir, 1 bulan terakhir, 3 bulan sampai all tuh selama dia ikutin trading ini di OctaFX. Nah ini balancingnya, leverage-nya dia ya, dan lain-lain. Ini activity dia langsung meroket nih ya di sini ya. Kalau teman-teman sudah oke, udah tinggal klik copying aja, setup copying, tinggal klik ini dan oke. Selanjutnya teman-teman tinggal ikutin ininya ya, ikutin petunjuknya di situ ya. Ada yang 1 kali lipat atau 2 kali lipat ya. Nih kita klik copying. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya, ada yang 1 kali, 2 kali atau 3 kali ya. Ini 1 kali ini jadi kita kalau dia ambil posisi misalnya 1, berarti kita 1 kalinya. Kalau di sini double-nya berarti 2 kali lipatnya. Otomatis kalau double pun ininya yang diminta double juga nih ya, minimum required investmentnya ya. Ini 61 tambah 61 berarti 122 nih. Kalau kita klik yang ini ya, kita klik nih, nah dia diminta 122. Ini juga kalau misalnya klik triple berarti dia tambah 61 lagi 183 ya, nih 183 ya. Jadi seperti itu. Atau custom, kalau custom kita bisa berapa kali aja, tinggal klik ya, kita mau pilih berapa aja di sini, berapa kalinya ya. Udah oke semua, tinggal klik copying, start copying. Kapan mulai kita ada yang bilang tanya kapan tiap hari kita harian dapat take profit. Take profitnya itu atau lossnya itu tergantung masternya ambil posisi. Kalau sekarang kita udah ikut nih, sudah start copying ya, ternyata masternya mungkin masih tidur, masih ada keperluan, dan dia nggak ambil posisi ya, kita masih tetap aja segini-gininya, nggak berubah. Begitu mungkin besok, jadi bisa saat ini begitu kita klik, ternyata masternya saat itu sedang bekerja nih, 5 menit kemudian kita langsung udah ambil posisi ya, sudah nanti langsung kelihatan teman-teman ya. Nah begitu juga kalau misalnya ternyata masternya besok baru ambil posisi ya, entah sell atau buy ya, pokoknya ya baru kelihatan kita ikutin masternya itu ya. Jadi penting juga kita lihat ininya teman-teman ya. Jadi seminggu terakhir ini dia ini kayak gini ya, 2 minggu terakhir dia aktif atau enggak ya, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu aja sharingnya ya, cara melihat performa ini ya, performa master ya di OctaFX Copy Trading. Satu hal saya ingatkan lagi, gunakan uang jajan, uang kopi aja teman-teman ya. Jadi kalau ada profit kita bersyukur, tapi kalau ada loss ya kita tidak terlalu melek ya, nggak terlalu berkepikiran ya, karena itu anggap aja kopi tumpah lah ya. Ini kopi mahal ya, kalau kita ini minimum kalau di OctaFX ini sekitar 400.000 ya minimum investasinya kalau kita mau mulai trading ya teman-teman ya, sekitar $27 kalau nggak salah sekarang ya. Terus kemudian tadi saya mau ngomong apa lupa tuh. Oh ya, satu lagi, kalau teman-teman nanti sudah gabung misalnya di OctaFX, terus ke teman-teman mulai ikut trading ya, entah master yang mana aja ya, banyak pilihan di sini teman-teman ya. Di sini pilihan banyak berdasarkan most populer, berdasarkan top gainersnya nih ya, atau berdasarkan high risk ya. Ini yang risiko tadi yang ini ya, seperti ini ya. Ini ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Kalau teman udah gabung, saya menyarankan untuk selalu dipantau ya. Jadi jangan ditinggalin mentang-mentang kita lihat oh ini master, belum tentu teman-teman ya. Ini masternya pasti bagus nggak teman-teman ya. Ada juga yang nggak bagus dan nggak selalu konsisten dia profit ya. Mungkin aja saat kita ikut kemarin dia bagus ya, plus saat kita ikut sekarang ternyata banyak lossnya, bisa aja terjadi ya kalau dia lagi apes pas kita ikut. Makanya ini selain mungkin dari dia technical analysis dia ya mungkin hokinya teman-teman juga ya, rezekinya masing-masing ya kalau kita mau dapat ya. Nah terus komisi yang diminta ada yang free juga nih ya, jadi 0%, dalam arti kalau kita dapat $10, 10-10 nya bisa kita tarik ya, nggak dipotong sama dia. Oke, itu aja teman-teman ya sharingnya. Dan satu hal, hati-hati gunakan uangnya, karena master pun manusia ya, ada lossnya juga. Jadi kalau teman-teman kalau di copy trading ini kita bisa ini ya teman-teman ya, jadi kalau udah ikut kita lihat, kita pantau, loh ini berdasarkan analisis kita, misalnya kita punya analisis sendiri ya, ini kayaknya kok diambil buy, harusnya turun, ini harusnya diambil sell nih. Nah begitu kita lihat udah minus agak tinggi, mungkin teman-teman bisa close sendiri ya, bisa close sendiri secara manual, tinggal kita close, nggak ada masalah. Jadi seperti itu teman-teman ya.
Cuman ya nanti nyesel juga kalau ternyata malah berbalik arah. Ya seperti itulah kalau trading ya. Jadi bisa dua hal kemungkinan ya. Tapi itulah trading, kita harus siap profit atau lossnya. Oke teman-teman, sukses selalu, sehat selalu, dan terima kasih. Baterainya udah mau habis nih.